Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul di akhir zaman sehingga telah dapat memperbaiki akhlak kita sehingga kita sudah berada pada zaman saat ini, yaitu dengan perubahan zaman yang kita rasakan yang dengan penuhnya pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ibu Ismawati sebagai pengawas yang telah berhadir di tempat kita hari ini. Penghormatan saya selanjutnya kepada ibu-ibu kepala sekolah ataupun ada yang mewakilinya yang sudah sampai juga ibu-ibu di sini yang sudah meninggalkan sekolah sejenak untuk menghadiri pertemuan Alhamdulillah kita hari ini ibu berhadir di sini dalam rangka memenuhi undangan budaya untuk mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan kita hari ini dengan OSP. Di hari 2 hari yang lalu, di 1 minggu yang lalu juga sudah disampaikan sama ibu pengawas bagaimana kapan juga hadir kita akan turun untuk melaksanakan workshop tentang pembuatan KOSP per lembaga. Itu setiap lembaga diharuskan membuat KOSP ini. Nah, mungkin nanti panjang lebarnya akan dijelaskan sama kepada ibu pengawas, ibu Ismawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita cukup sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di tempat acara hari ini dalam rangka kita membuat langsung praktek langsung pembuatan KOSP. Ya. Setelah itu salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari awal hingga salam yang kemudian mungkin kita tidak memperpanjang. Berdiri aja sekali. Bu, malas nggak apa-apa. Ibu udah capek kali berdiri. Yang bisa aja, yang nggak bisa kita maksimalkan. Nah, kita buat SPK-nya nggak capek-capek. Ataupun ada yang mau bantu bisa. Yang mau bantu, yang cantik SPK-nya. Mungkin ada dari anak muda yang mau. Bisa, ayo, boleh. Yuk, maju. Boleh. Ya, selalu siap ya. Ini boleh. Bu, melingkang, kenal nggak? Bu, belakang. Yuk, lagi dipersiapkan sama adik-adik kita lanjutkan dengan SDK saya yang saja dulu ya. Saya tidak banyak mengambil tentang bagian mulut saja karena kita sudah bergerak dari tadi, mulut kita mesti sudah pegang untuk berbicara. Nah, saya contohkan saja yang singkat sangat itu kita aplikasikan nanti ke pada nah, tepuk satu. Itulah yang kita mau samakan konsepsi. Yang penting apapun yang akan kita lakukan, mari sama-sama kita menyamai persepsi dan konsepsi kita. Yuk, kita biasanya tepuk satu sama anak ini kan? Nah, tetapi saya mau memberikan di sini yang berbeda. Tepuk satu. Tepuk dua. Ya. Tepuk tiga. Yuk, sama-sama. Udah bukan satu. Iya, itulah konsepnya. Mari sama-sama kita mengenai dulu persepsinya. Disitulah yang kita harus bahas. Yuk, pembelajaran yang terbaru. Tepuknya berapa? 3 atau 2? Berapa? Ada kayak bergerak musik ya? Ya. Nah, 3 ya? teng. Yuk, kita coba praktek yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua,
solid. Kalau misalkan saya lempar begini, nanti ditepuk tangannya. Maksudnya saya gini sekali aja. Saya lempar, nanti ibu tepuk. Tapi kalau misalnya saya nggak lempar, saya kan gini. Kalau nggak lempar nggak usah tepuk. Nanti kalau yang lempar nanti salah. Saya biasanya nanti salah. Tapi konsentrasi di lemparnya. Iya, itulah. Lemparnya aja. Pembelajaran dengan anak yang sering kita lakukan. Iya, tepuknya sekali aja. Gitu. Masih konsentrasi. Ini cepet-cepet aja ya. Siapa? Aduh. Kayak gitu. Enak tepung. Oke, konsentrasinya udah aman. Nah, selesai ya. Alhamdulillah kita anggap selesai. Kita sudah mulai sebentar sehingga kita tidak terlalu kaku. Ya, yang penting bahagia, happy. Ketika itu sudah bahagia, insya Allah apapun yang kita berikan akan bisa kita serap. Nah, begitu juga pembelajaran terhadap anak-anak kita. Jangan kita menggunakan pembelajaran yang konvensional terhadap kita. Anak-anak harus ikut guru selalu. Karena kesempatan bagi dia. Sedangkan pembelajaran kita sekarang adalah berpihak terhadap guru. Apalagi dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yang kita pahami berdiferensiasi itu beragam ya. Tidak harus menyediakan semua pembelajaran itu sejumlah anak, tetapi ragamnya itu, caranya, kegiatan yang berbeda. Boleh berbagi minum? Nah, kita buat kesepakatan kelas dulu agar kelas kita lebih nyaman. Begitu juga di kelas kita bersama anak-anak. Sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan. Nah, di sini saya bacakan yang sudah ada punya saya atau kita sepakati lagi. Untuk meminimalisir waktu, kita sepakati yang sudah ada saja ya. Insya Allah kita sudah dewasa karena ya. Nah, seluruh peserta mendapatkan kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang ketiga, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Berarti konsentrasi tadi ya. Nah, yang kelima, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Tidak ada dengan keterpaksaan. Dan tidak ada saya malu kalau tidak datang di kegiatan itu. Jangan beranggapan dengan beralasan saya tidak, tapi marilah kita lakukan yang positif dan positif. Yang pertama tadi memang semua ibu-ibu sudah kenal dengan saya ya. Di sini saya akan berbagi tentang penerapan budaya positif. Nah, ini sudah kenal semua. Mungkin saya adalah KDP angkatan 9 yang dari Aceh Besar. Saya satu-satunya Bu. Saya nggak ada kawan. Insya Allah saya tidak kalah semangat saya dengan kakak-kakak SD jenjang ya, jenjang SD, SMP, SMA. Kami di dalam fasilitator angkatan 9 hanya ada 2 jenjang TK, yaitu dari PD 1 dan saya 1 yang dari biasa. Saya harus bekerja lebih keras lagi, belajar lebih keras tuh. Karena apa? Tidak ada tempat bertanya kecuali hanyalah pembelajaran secara online. Kita belajar, kita temu, kenali, langsung kita praktekkan. Mungkin ada juga yang lagi berjalan dengan PPG seperti Bu Liza hari ini. Alhamdulillah dari PKG kita ada 2 Cut, saya lupa namanya Bu Cut apa ya? Ya, Bu Cut mungkin. Nah, alhamdulillah beliau hampir sama juga Bu berjuang. Mudah-mudahan dapat melewati pembelajaran dan tantangan yang diadakan di dalam program kita. Sama-sama Bu Cut ya. Begitu juga saya sebagai ketua PKG di sini, sebuah apresiasi dan kebanggaan yang ada di dalam PKG kita ketika ada itu yang mau merubah ya, keluar dari zona untuk menjadi lebih baik dalam pekerjaan.
Marilah sama-sama kita refleksikan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan di dalam PKB ada lagi yang mengikuti PPG selanjutnya. Amin. Begitu juga untuk berbagi, kami siap dari PKG menerima dari teman-teman kita yang mau berbagi tentang ilmu-ilmu yang didapatkan saat pembelajarannya. Gitu ya, bisa silakan sharing, begitu juga video-video pembelajaran yang ada di sini. Konsep utama yang saya sampaikan di dalam budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Apa Bu yang terbayang di dalam budaya positif itu? Ada yang mau berbagi? Apa itu Bu budaya? Ada yang mau merespon? Kira-kira supaya nggak ngantuk Bu. Budaya itu kebiasaan di suatu daerah. Ya, terima kasih dari Bu Mi, alhamdulillah sudah berbagi. Ada lagi? Ada lagi Bu? Nah, sangat cepat ya. Suatu apa tadi Bu Mi? Kebiasaan yang ada di suatu daerah. Ada ya. Semua kita berbudaya sama nggak Bu? Budaya yang ada di Kuta Jodri dengan Tinggal Puri. Baik ya. Hampir sama, cuman budayanya beda-beda. Budaya orang Aceh dengan orang Jawa sudah pasti berbeda ya. Di Aceh saja tingkat kecamatan kita sudah berbeda cara menyajikan. Nah, begitu juga kita ada 15 lembaga di dalam PKG. Pasti cara penyajian budaya positif terhadap anak-anak kita itu berbeda. Masing-masing punya karakteristik sendiri, punya nuansa sekolah masing-masing. Ya. Nah, di sini budaya positif di sekolah adalah kebiasaan hal yang baik yang melalui sikap, perilaku maupun tutur kata yang mendukung perkembangan siswa. Budaya positif ini dibangun melalui berbagai kegiatan dan program yang melibatkan semua anggota komunitas sekolah, baik siswa, guru, wali murid, dan stakeholder yang bersama masyarakat. Kita di usia ini sangat membutuhkan dukungan daripada orang tua bermurid. Kita bekerja sama selama ini? Ya. Apalagi kita dalam program-program kegiatan pasti melibatkan orang tua. Nah, seperti yang kita sudah laksanakan baru-baru ini kebersamaan kita di JPP. Berarti kita ada kerjasama. Seandainya orang tua wali murid tidak mendukung, bagaimana? Bisakah berjalan program tersebut? Berarti kita sebagai guru harus siap dalam mengambil sikap dan keputusan. Begitu ada permasalahan terhadap murid, insya Allah kita sama-sama tahan Bu, apalagi menjadi kepala lembaga. Datangnya orang tua, kalaupun kita dimarahin, berarti kita tahan dulu Bu. Jangan nanti kita feedbacknya. Begitu orang tua wali murid datang marah, kita juga marah. Kita ke kepala sekolah. Nah, menjadi sebuah kebanggaan yang tidak baik sehingga tidak mendapatkan yang budaya positif tadi. Yang terbayang di positif itu apa Bu kira-kira? Hal-hal yang baik, alhamdulillah. Nah, yang kita yakini, yang itu benar, berarti itu yang kita terapkan bersama. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar murid, orang tua, seperti kegiatan olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan nilai-nilai positif seperti kerja keras, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Kita selalu melakukan dengan kita tidak menyatakan, nah ini budaya positif. Dalam menyambutkan anak kita, semua kita melakukan. Nah, pembacaan salah satunya sebelum dan sesudah kegiatan pada saat pembelajaran. Mungkin ada sekolah yang lebih menerapkan budaya positifnya. Bisa berbagi di sini? Apa sih yang menjadi karakteristik sekolah tersebut? Ada yang mau berbagi? Ada ibu-ibu? Bu, jangan takut. Gak usah malu. Mungkin nanti pas disampaikan sama kawan, oh ternyata itu
Coba ya Bu berbagi, memberanikan diri. Saya di sini bukan takut dan bukan malu, cuma untuk menyusun kata-kata itu yang susah. Nah, seperti Bu Purnawa tadi bilang, saya sangat setuju. Sebelum kita keluar ke tempat orang lain, ketika dia lain sudah bergerak, tapi ketika kita belum. Ayo, bergerak untuk melakukan. Jadi, mari sama-sama. Di sini tidak ada yang salah. Satu kata Ibu keluarkan, alhamdulillah. Sangat menginspirasi, tidak ada yang salah. Nah, boleh. Membiasakan anak murid untuk mengucapkan kata minta tolong, maaf, dan terima kasih. Biasanya gitu, kalau misalnya nanti ibu minta tolong bukakan ini, sudah dibukakan, terima kasih. Nah, ada lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira Bu? Ayolah Bu. Masa saya sendiri di sini tadi kita berjanji aktif di dalam ruangan ini. Ya kalau kami biasanya Bu, kalau anak-anak terlambat datang harus mengucapkan assalamualaikum. Iya, luar biasa. Nah, ada lagi kira-kira? Saya tidak mengganggu Bu Liza. Sebenarnya di Bu Liza tuh ada banyak unek-unek yang mau disampaikan. Cuman Bu Liza lagi kegiatan juga. Nah, terima kasih semua kita sudah melakukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat berlanjut ke depannya. Berarti tadi setelah anak kita berikan sesuatu, dia harus dapat mengucapkan terima kasih dengan kebiasaan yang kita lakukan sehingga anak kita dewasa kelak setelah menerima dan pemberian dari orang lain kita mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya tadi disampaikan saat meminta tolong segala sesuatu apapun dia itu dalam membuka bekalnya, bukunya atau apapun itu dia dengan kata minta tolong. Jadi anak dengan seringnya kita menstimulus dia tentang perkataan-perkataan positif ini, ke depan dia sudah terbiasa. Satu lagi tadi yang maaf. Nah, ini yang sering dan kurang. Dimana nanti kita bisa merefleksi diri lagi ya. Ketika kita memberikan pembelajaran terhadap anak, baik itu yang salah atau kelupaan kita dalam penyampaian, adakah ibu-ibu meminta maaf kepada anak? Alhamdulillah. Di akhir sesi, saat evaluasi, adakah ibu-ibu meminta maaf kepada anak? Ada. Alhamdulillah, itu yang sangat diterapkan, apalagi di dalam program guru penggerak itu. Di simulasi pertama kita Bu sudah ditatar untuk menyampaikan FKP kita bagaimana kita cara pembelajaran di kelas. Nah, di situ jangan lupa saat evaluasi kita selalu meminta maaf. Contohnya, nah, pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, adakah anak-anak ikut bahagia, merasa bahagia, atau kita yang harus mengajarnya? Kita tanyakan, bahagia tidak belajar bersama Ibu hari ini? Nah, seperti itu ya. Nah, Julia. Iya boleh? Terkadang dari guru sendiri pembiasaan itu tidak ada. Misalnya ketika kita minta tolong ke anak, ini contoh misalnya keseharian di sekolah ya, tolonglah ambilkan keranjang untuk ibu. Sudah anak ambilkan, sudah selesai. Tidak ada kata terima kasih dari ibu guru untuk anak. Katu pergi. Nah, itulah ya. Kita terkadang lupa karena kita yang dewasa itu sering lupa. Semoga dengan adanya kegiatan untuk saling mengingatkan bersama, marilah kita jangan lupa ya. Apalagi itu anak, kita ada role model. Apalagi guru TK. Kita adalah fondasi utama untuk meletakkan jati diri anak itu ke depan. Jadi kita dulu Bu. Pendidikan yang utama siapa Bu? Iya, keluarganya di rumah, ibu dan bapaknya, keluarga. Pendidikan yang selanjutnya yang didapatkan oleh anak Di sekolah. nah, di sekolah. Guru PAUD itu harus hati-hati loh. Sebenarnya kalau dilihat lebih berperan guru PAUD dulu daripada SD. Iya bukan? Iya. Walaupun selama ini yang kita rasakan Fondasi awal belum anak ada fondasi pada sentuhan untuk adalah apa keluarga. Bu? Iya, baik itu transportasi ataupun apa mudah-mudahan Pak Menteri kita ke depan bisa memprogramkan lebih baik lagi untuk guru PAUD. Diperhatikan ya, sama kita dengan guru SD. Maunya seperti itu ya, Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kita adalah
baik tidaknya anak usia ini sangat tergantung kepada tempat yang memberikan fondasi awal. Rumah itu kokoh karena kenapa, Bu? Fondasinya kuat. Jadi setiap fondasinya kuat, insya Allah apapun yang akan dibuat bangunan di atasnya itu akan berdiri kokoh. Kalau fondasinya asal-asalan begitu juga. Kita yang menjual harga diri kita sekarang ini adalah kita. Jangan sampai mau dibilang sama guru SD, apalah guru TK, cuma guru cebok nyanyi-nyanyian saja. Mau? Mau. Jadi kita ke depan insya Allah tetap memperbaiki kualifikasi kita, akademik kita, cara pembelajaran yang kita terapkan supaya ke depan itu bisa mendapatkan yang lebih baik. Nah, seperti buku saya bilang tadi, saya sangat setuju. Mungkin selama ini, nak, jangan minum sambil berdiri. Ibu, ingat lagi, sudah lupa. Jangan minum sama tangan kiri. Ibu sambil ngomong, sambil ngoceh, nggak ingat lagi. Itulah yang biasa yang terjadi. Nah, ibu langsung ambil dengan tangan kiri. Sudah lupa, keenakan. Lagi ngomong, tapi itu juga sambil berdiri. Nah, yang tertarik lagi yang disampaikan tadi tidak tahu berterima kasih. Bagaimana anak akan berterima kasih? Kalau dari gurunya, pertama tidak berterima kasih terhadap sudah minta tolong, tidak mengucapkan, nah, ambil itu sebentar, Bu. Tidak ada kata tolong. Tapi cobalah kita kasih kebiasaan positif tadi kepada anak sehingga anak dapat mengaplikasikan ke depan. Yang selanjutnya, dengan membangun budaya positif di sekolah, diharapkan murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara akademik maupun non-akademik. Mereka juga akan belajar untuk menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi dalam masyarakat. Ketika budaya-budaya ataupun yang tadi melekat pada karakter, yang pertama sikap, perilaku, nah tutur. Yang dilihat pertama itu. Jadi bagaimana seorang guru yang kebiasaan bertutur kata dengan sopan, insya Allah anak akan ini guru ngomong kalau tidak tegas tidak enak, kalau tidak pukul sindiran, pukul samping tidak enak, ya tak, Bu? Semoga nggak ada di PKJ ini. Kita insya Allah sudah menyikapi, marilah sama-sama kita untuk yang positif. Cuma kita ambil, misalkan ada kegiatan di rumah kita mungkin. Ini mungkin dari saya ya, dari buku mudah-mudahan kita di rumah ada sesuatu hal, baik itu dengan suami atau dengan keluarga, jangan kita bawa ke sekolah. Kita banyak masalah, sampai ke sekolah anak orang nih ditambah. Ada ya? Nah, insya Allah tidak ada. Begitu juga kita ada kepala sekolah, ada guru, ayolah sama-sama bertanggung jawab itu untuk perbaiki. Jangan antara guru dan guru bergosip. Antara guru A membicarakan guru B, begitu juga selanjutnya. Apalagi dengan kepala sekolah. Semoga kita yang sudah dipercayakan menjadi kepala sekolah itu bijaksana dalam mengambil keputusan. Bisa dilapor, tetapi kita dalam mengambil tindakan. Kita evaluasi diri. Jadi lagi, apakah itu berhak? Kalaupun itu mau kita tegur dengan bahasa yang minta maaf, mungkin kita panggil terlebih dahulu di dalam ruangan, kita sampaikan, kita tanyakan apa permasalahan. Jadi secara dengan suka. Saya kan jadi kepala sekolah, jadi suka saya melakukan ataupun buatkan terus. Ya. Disiplin positif. Disiplin ini apa, Bu? Kira-kira ada yang mau merespon lagi? Dia nggak ngantuk tuh. Saya nggak mau kalau ruangan sepi. Saya sendiri kayak orang kalau kita bilang dengan ratuh ya. Nah, ya. Apa, Bu, yang terbayang di disiplin ini? Nah, tepat waktu. Anak-anak. Ada lagi? Membereskan mainan setelah main. Membereskan mainan setelah main. Lanjut. Nah, mengikuti segala aturan. Berarti kita di sini harus belajar ya. Daripada artinya itu disiplin itu belajar, mengikuti aturan, mengikuti membereskan tadi dan semua mengikuti aturan yang telah ditetapkan utamanya disiplin. Kita angkat lagi kata positif tadi yang benar. Nah, di sini dalam menciptakan lingkungan yang positif kita perlu melakukan
strategi penerapannya. Jadi kita melakukan penerapan dalam disiplin positif. Kita mengajak dalam arti kata tadi tanpa ada hukuman dan hambatan. Tidak diberikan hadiah untuk melakukan. Contoh di hari kedua, ibu sudah datang untuk mendengarkan atau mengikuti perjalanan workshop dan penyembahan hari ini. Itu apakah ada keterpaksaan kira-kira? Jangan ada rasa saya nanti kalau tidak pergi tidak. Tetapi karena ada panggilan hati, panggilan jiwa kita. Saya sedang mendirikan lembaga saya. Saya harus tahu apa yang akan disampaikan hari ini. Saya hari ini ada kedatangan pengawas dan diberikan pembelajaran. Mungkin saya sudah share di grup, yaitu tentang terkait KOST. Jadi saya harus tahu apa sih, jangan sampai sekolah saya nanti tertinggal. Seperti itu ya. Begitu juga dengan anak yang kita terapkan tanpa ada hukuman dan pra membaca pra literasi. Nah, yang kedua adalah terwujudnya disiplin pra positif membaca yang merupakan luas, unsur utama literasi luas. dari terwujudnya budaya positif yang kita belajar di sekolah. Jadi kita sudah membahas tentang berarti antara lembaga yang pertama dengan lembaga yang selanjutnya tadi Ashabul Yamin di Pantai Ulu, Cirampuka, Kemiren sana sama Bu. Kurikulumnya sama ya? Nah, kurikulumnya sama, semua sama. Tenaga pendidik juga semua sana ada tenaga pendidik. Tapi cara penyampaian mungkin berbeda-beda. Dan letak tata cara pengaturannya itu mungkin di awalnya seperti apa, di tengah selanjutnya seperti apa. Seperti itu. Yang ketiga adalah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah sesuatu yang dihargai banyak. Ini semuanya itu dari diri sendiri. Mungkin yang kedua tadi dapat berjalan disiplin positif ini dengan komunitas sekolah. Karena kalau kita sendiri Bu, ini maaf saya bilang, kalau dari saya sendiri sebagai CGP saya mau melaksanakan disiplin di sekolah saya sendiri. Apakah bisa? Ya. Nah, dengan cara berarti saya diri sendiri dulu harus mendisiplinkan diri sendiri untuk mengajak teman saya dan kepala sekolah kita mengambil praktik baik bagaimana cara merembuk untuk melaksanakan disiplin terhadap pembelajaran dan aktivitas. Nah, perubahan paradigma belajar. Ketika kita membuat kemajuan secara bertahap, perubahan sikap dan pendanaan terhadap dunia yang diperlukan. Nah, penciptaannya ya. Yang kedua adalah dalam hidup kita seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang membuat kita merasa sulit untuk maju dan berkembang. Kenapa Bu kita sulit maju dan untuk berkembang? Sulit Bu. Kenapa? Kurangnya ilmu pengetahuan. Kenapa Bu? Kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi kenapa kita kurang? Dari siapa itu? Malas Bu ya? Tidak, insya Allah tidak ada yang malas. Kalau begitu saya lihat luar biasa antusiasnya di sini. Jadi kalau tadi kurangnya berarti kita harus belajar terus menerus tanpa batas usia, waktu, kondisi. Nah, kalau kita mau bergerak tidak ada istilah kondisi saya sakit. Mungkin memaksimalkan saja dengan keadaan kita. Nah, saya mau belajar, kurangnya apa Bu yang kurang? Uang. Tidak Bu, sekarang alhamdulillah kita punya HP masing-masing. Punya. Di situ Bu luar biasa ilmu yang kita dapatkan kalau kita mau. Jangan hanya kita lihat postingan yang kurang bermanfaat. Saya bukan kurang bermanfaat untuk pembelajaran kita. Di samping kita men-share yang lain ataupun mencari rezeki di situ juga bisa. Tapi untuk mendapatkan ilmu luar biasa kalau kita mau ya Bu ya. Nah, jadi jangan ada dari kita untuk mengatakan kekurangan. Insyaallah yang tadinya kita harus belajar untuk terbuka terhadap perubahan dan berani mengambil tindakan yang berbeda. Dari sebelumnya maka akan mampu melihat dunia dengan cara yang baru dan lebih positif. Nah, yuk Bu, keluar dari zona.
jangan seperti itu saja. Kalaupun kita belajar di Jogli, jangan di Jogli saja. Boleh jadi orang Jogli. Tidak kalah dengan orang Banda Aceh, jangan mau. Apakah orang Jogli itu tidak bagus? Luar biasa. Yang menjadi pemerintahan semua di Jogli luar biasa. Jadi kita juga seperti itu. Yang menjadi pendidik di kita Jogli luar biasa. Mari sama-sama kita keluar dari zona untuk berubah. Kalau kita tidak akan merubah diri kita, maka siapa lagi yang merubah? Tidak ada, Bu, ya? Dalam agama saja ada dijelaskan. Ada yang bisa bantu saya apa? Ayo kira-kira. Allah tidak akan merubah sebuah kaum tersebut kalau kalau tidak ada mau merubah diri. Berarti dari diri sendiri. Yuk kita bersama-sama belajar seperti dikatakan tadi sama awas yang luar biasa supportnya. Saya hari ini sangat melekat di mindset saya bahwasanya jangan PKG orang saja beneran. Yuk PKG kita juga. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Disiplin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang bersifat eksternal. Yang seperti tadi saya bilang, Bu. Nanti kalau saya dipanggil sama dinas, pasti datang semua. Karena kenapa? Takut nggak dapat dana BOP atau apa gitu. Nanti nggak enak, yang ada tanda tangan absen. Tetapi bukan berasal dari universal, berasal dari kepercayaan yang umum itu dari diri sendiri. Dari motivasi. Karena saya kalau sudah memimpin sebuah lembaga, saya harus menjalani semua proses perjalanan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bu yang harus kita terapkan kepada anak kita. Supaya anak kita itu terbiasa. Tadi dia merasa hadirnya ke sekolah dalam keadaan nyaman, terpanggil, kita mengundang dia untuk belajar. Jadi dia punya rasa dipercayai, dihargai. Sedangkan pendidikan kita, apa Bun? Tujuan pendidikan yang utama? Apa pendidikan itu? Apa Bun, ada yang bisa berbagi? Usaha sadar ya? Sadar kita melakukan pendidikan itu? Usaha sadar dan terencana. Ki Hajar Dewantara juga mengambil inisiatif sebuah filosofinya, yaitu pendidikan itu diibaratkan seperti orang menanam padi, petani ke sawah. Nah, kalau kita menyemai benih padi, setelah dibajak kita datang buat apa itu Bu namanya, lahan tempat penyemaian, kita taburkan tanpa kita rawat, bagaimana hasilnya? Tidak bagus ya. Yang kita semai tadi benih padi, yang tumbuh apa Bu? Lalang, rumput, apa-apa ya, tidak yang seperti kita inginkan. Nah itu diharapkan kepada kita supaya kita bisa benar-benar mencintai anak kita. Kita menuntun tadi ini. Kita berhamba. Bagaimana yang dikatakan berhamba kepada anak? Kita berhamba, berarti Tuhan kita, iya. Bukan kita harus sujud-sujud kepada dia, jangan ada kata yang negatif. Kita di sini memakai kata yang positif. Kita berarti berhamba kepada anak, memenuhi kebutuhan daripada peserta didik kita. Karena yang kita tahu peserta didik itu bagaikan apa, Bun? Kertas putih. Kertas putih. Nah, alhamdulillah hari ini saya terpanggil sebagai CGP di sini, luar biasa mendapatkan pembelajaran di sini di CGP. Mudah-mudahan ibu semua bisa mengikuti program ini. Yuk, bersama-sama kita lakukan luar biasa. Nah, yang saya tahu kemarin adalah sebagai kertas. Ada tinta, Bu? Siapa yang mengisinya? Saya paham dulu seperti itu juga. Saya memahami bahwa anak itu adalah terlahir sebagai kertas. Tetapi di dalam agama sudah dikatakan setiap anak yang lahir itu adalah suci, tidak ada noda. Yang menodai siapa? Orang tua, lingkungan, gurunya. Nah, hari ini ternyata saya diberi pemahaman satu kali lagi. Tadi sudah ada kertas putih yang tanpa noda. Ternyata saya hari ini
di CGP mendapatkan pemahaman tambah satu lagi. Sudah ada bintik-bintik hitam. Cuman kita sebagai proses perjalanan hidup menerangkan orang tua dan guru. Nah, ada yang bisa merespon untuk bintik-bintik hitam kira-kira? Saya nggak bisa berdiri tetap ya, tegak ya. Ada yang kira-kira? Terbayang nggak apa sih bintik-bintik abu-abu itu? Ada bintik-bintik yang harus kita terangkan di dalam kertas putih itu. Ada selama ini ibu melihat bakat dan minat anak tersebut? Nah, di situ ternyata luar biasa. Setiap anak terlahir dalam kodratnya masing-masing. Mari kita bunuh itu membenahi potensi yang ada. Sudah ada bukan? Memang ada, sudah tidak ada yang sama. Ada yang sama? Tidak. Anak itu unik. Kita juga seperti itu. Berarti masing-masing anak itu punya kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Semua Bu, yang ada di sini hari ini juga seperti itu. Jangan Ibu sampaikan, Bu, ada bahasa. Bu, yuk sama-sama. Saya juga belajar. Hari ini saya di depan ibu-ibu. Besok hari saya juga di belakang ibu-ibu dalam hal yang lain. Dalam kegiatan yang lain. Bu ya, mari ke depan selalu untuk merefleksi diri dan membuat budaya baru. Jadi Bu ya, saya kemarin dapat teguran dari kawan saya yang SPDI, kan? Itu dikatakan, Bu Yulia, kenapa Ibu mengikuti program penggerak itu? Itu salah. Di mananya? Bu, maaf saya bilang, di mananya yang salah? Nah, di situ ada disampaikan, saya tidak setuju. Dikatakan bahwa anak-anak itu sudah ada bintik-bintik hitam. Yang tadi saya sampaikan, dia hanya menyikapi bahwa anak itu yang terlahir sebagaikan kertas putih. Tetapi dalam agama itu tidak dikatakan sebagaikan kertas putih. Itu kita, perumpamaan, kita yang buat. Tetapi dalam agama ada dikatakan anak itu terlahir dalam keadaan suci. Ya ibu kan? Sependapat? Saya sangat setuju. Ketika saya jelaskan, mungkin ibu mendapat penjelasan potong-potongan, paruh-paruhan dari penyampaian teman kita. Tapi saya tidak setuju dikatakan ada bintik-bintik hitam. Saya jelaskan lah. Ibu, saya baru melakukan mini riset kebetulan tentang kampus saya ada. Saya sendiri membuat mini riset tentang bakat minat. Nah, saya jelaskan. Saya baru turun ke sekolah ibu untuk membuat sebuah mini riset tentang bakat minat. Nah, itulah yang abu-abu tadi. Iya apa bukan Bu? Tapi saya juga jangan melihat penasaran di wajah ibu-ibu bahwasanya yang abu-abu itu apa. Jangan nanti salah pula penyampaian persepsi kepada orang lain. Ada kan bakat minat? Ada. Ya, yang selalu kita lombakan mungkin di TK banyak Bu. Kita buat bakat minat yang bagaimana hari ini dalam mewarnai. Anak yang mewarnai kita sudah tahu. Kita sudah dapat memilah-milahkan ketika anak yang menghafal surat pendek. Sudah ada bukan? Sudah tahu Bu gurunya karena sudah mencari bakat minat yang ada di sekolahnya masing-masing. Berarti semua anak punya potensi, punya kelebihan. Begitu juga dengan kekurangan. Yang sempurna hanyalah dari Allah. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kita dengan disiplin tadi dapat menghargai diri sendiri. Contohnya saya katakan. Maaf ibu-ibu, di dalam chat kita, tolong datang lebih awal karena nanti ada hal yang ingin disampaikan ataupun banyak hal yang ingin disampaikan. Atau ibu pengawas mau ada sesuatu kegiatan nanti di jam sekian. Apakah saya melakukan yang nomor 3 ini? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya meminta ibu-ibu nanti ini adalah di nomor mana Bu? Nomor 1 yang tidak merasa tidak enak. Bukan karena datang sendiri, tetapi kita yang sudah dewasa sebagai pendidik untuk menerapkan kepada anak, mohon kita menyikapinya untuk datang seperti undangan.
mungkin datang sebelum kalau anak sebelum pembelajaran dimulai, kalau kita sebelum kegiatan dimulai, sama juga itu ya. Nanti itu ya kan sama-sama kita sikapi tentang budaya positif. Nah, kebutuhan dasar manusia. Saya rasa semua ini anak kita butuh pun sama. Kita sama-sama, kita berasal dari anak. Sama-sama. Untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini kita sekarang. Untuk bertahan hidup apa yang akan kita lakukan? Ada makan, ada lagi jaga kesehatan kita, tentang kesehatan kita ya. Nah, semua di sini untuk bertahan hidup. Apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya? Yang kedua adalah kebebasan. Butuh nggak kita bebas, Bu? Mau nggak kita di bawah tekanan? Bekerja di bawah tekanan enak nggak, Bu? Di rumah sekolah kita diatur nggak sama ibu kepala sekolah? Tidak ya? Tidak. Jangan mau diatur sama ibu kepala sekolah. Tapi kita membuat kesepakatan. Di setiap aturan itu pasti kita sudah menyepakati terlebih dahulu. Ada nggak? Saya masuk sekolah ini diatur sama ibu kepala sekolah. Harus buat ini, harus buat itu. Itu nggak zamannya lagi, Bu. Alhamdulillah, tidak zamannya. Berarti kita mengikuti program yang ada di sekolah tersebut. Kenapa kita mau bekerja di situ? Karena sudah kita tahu apa sih yang diminta sekolah itu. Berarti kita harus punya kebebasan. Kebebasan dalam arti di sini bagaimana? Mau mengikuti aturan, kita pergi. Kalau tidak, kita tidak pergi. Jangan nanti kita sudah pergi, tetapi yang ada di sini kita tidak patuhi aturannya. Nah, kebebasan di sini juga terhadap anak. Kebebasan dalam memilih. Kebebasan dalam memilih ragam pembelajaran juga seperti itu. Kita sudah memberikan. Kita punya ragam main setiap hari ada berapa, Bu, di kegiatan inti? Ada yang mau berbagi dengan pembelajaran kita? Usia dini. Kita nggak berbicara yang lain ya. Ada berapa, Bu? Di kegiatan inti biasanya Bunda membuat apa? Kasihkannya masih area kelompok atau bagaimana pembelajaran kita? Kelompok ya, masih ada kasihkah? Sekali-kali ya, juga ada masih ada kita sikapi dengan hormati kita. Nah, di sini anak kita beri kebebasan. Jangan ada anak yang tidak mau belajar hari ini, tetapi datang bu gurunya, kenapa kamu nggak mau masuk? Harus masuk. Kita tanyakan dulu, apa yang menjadi latar belakang anak tersebut? Mungkin anak tersebut hari itu tadi dimarah sama mamanya, ataupun dia kurang sehat, sehingga pembelajaran itu tidak masuk walaupun apapun. Nah, ada lagi. Kita buat tadi di kegiatan inti ini, kita diterapkan 3 pembelajaran. Ada 3 ragam main. Misalnya, tema hari ini sampai di mana, Bun, kira-kira? Siapa? Berbeda-beda ya antara lembaga satu dengan lembaga selanjutnya. Sudah sampai di binatang. Nah, hari ini mengambil tema binatang. Apa ragam kira-kira yang diberikan? Hari ini belajar tentang kupu-kupu. Jadi siswa dikasih, yang satu kelompoknya dikasih kertas suruh gambar kupu-kupu, yang satu kelompok lagi meniru tulisan yang di papan tulis, tulisan kupu-kupu, yang satunya lagi mewarnai kupu-kupu. Ya, luar biasa. Anak bagaimana, Bung? Semua anak harus mengerjakan ketiga ragam main? Ya, ada anak yang tidak suka main. Jadi dia main sendiri, main masing, main balok, main batu. Ada tak sama sekali yang tidak main dengan kegiatan main tadi ya? Ada. Ketiga ragam dia tidak suka. Ya, Mungkin kita sudah validkan. suka ke mainan balok. Ya. Ada lagi yang mau berbagi? Kira-kira terima kasih dari Bu Ningsi yang sudah berbagi. Ada lagi? Nah, kita tidak memaksakan, memberi anak kebebasan untuk memilih. Nah, juga seperti itu ya. Ada kadang. Nah, supaya anak itu tidak menerawang seperti apa, Bu? Di usia dini ini untuk yang konkret ya. Jangan kita menceritakan ibu menguasainya kupu-kupu begitu indah, sudah buat saja tentang kupu-kupu. Anak nggak tahu bagaimana dia begitu, bingung anak. Ya,
Begitu juga dengan gajah, kita suka juga gajah. Nah, telinganya lebar, anak bingung. Hadirkan. Paling ukuran paling kecil untuk penjelasan kepada anak, ukuran anak Bun. Ukuran media yang paling kecil. Yang paling kecil kita sediakan untuk anak itu ukuran anak. Ukuran mana Bun? HPS A4 itu yang paling ukuran kecil. Karena kenapa? Mengingat peserta didik kita ada yang 31 orang. Ada ya? Nanti jangan Bang. Udah pegangnya kayak gini dulu. Anak nggak tahu lagi dulu. Ini lagi. Tengok lagi mau mana ukurannya. Kalau ke samping berarti ukuran A4. Jadi anak bebas angkat lebih tinggi daripada anaknya. Saya hubungan apa? Saya yang anak Bu. Jadi tidak memberikan kebebasan keleluasaan dia dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kita butuh semua kesenangan. Ya? Iya, sudah ada yang apa ya? Nah, cepat-cepat berarti kita cepat-cepat karena waktu. Kesenangan. Nah, di sini kita semua butuh kesenangan. Tanpa adanya kebahagiaan, apapun kita tidak bisa melakukan. Seperti hari ini. Begitu juga dalam pengajaran setiap hari. Kalau kita kurang sehat, semangat nggak dalam belajar? Iya. Nah, begitu juga dengan anak kita. Kasih sayang dan merasa diterima. Itu sangat dibutuhkan anak. Dia diterima. Jangan kita menyalahkan. Ketika dia sudah membuat kesalahan, kita menyalahkan dia lagi. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun lingkungan masyarakat budaya tadi. Budaya yaitu sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, bagaimana anak kita ke depan? Dia akan menghukum kembali, Bu. Dia akan mencari mangsanya lagi. Sudah dijadikan seperti hukum rimba. Kalau kita menghukum, kemarin ibu marahin saya, pulang sekolah dimarahin, dipatokin kawan dia. Itu dari siapa? Dari kita. Nah, anak kita juga ya. Biasa kita belajar dengan anak kita juga sendiri. Nah, jadi di sini penghukum ini akan melekat ya. Bisa menjadi pengingat untuk masa jangka lama ataupun sementara. Nah, penghukumnya, pembuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan yang kesalahan, bagaimana dari bunda guru? Kita marah sekali lagi. Nah, itulah kamu buat salah lagi. Nah, seperti apa? Apa yang terjadi anak tersebut? Dapat belajar untuk selanjutnya? Tidak. Dia sudah merasa bersalah, sudah merasa disiut-siutkan, tidak bisa diterima lagi, Bu. Apapun yang akan kita sampaikan, proses pembelajaran selanjutnya tidak bisa diterapkan lagi. Nah, yang ketiga adalah sebagai teman. Pernah tidak Ibu menjadikan anak itu sebagai teman? Alhamdulillah, saya pagi hari tadi sudah sangat terlihat di TK Tengku Surakarta ini sebagai teman. Begitu dikatakan oleh teman guru tadi, hai teman-teman, anak-anak langsung respon. Bukan karena ucapan, tetapi keakraban yang dibangun oleh seorang bunda guru terhadap peserta. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kita pendidik itu orang tua, begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat memantau lingkungan peserta didik ini, lingkungan belajar kita. Mungkin oleh masyarakat memantau sikap dan tingkah laku kita yang kita lakukan setiap hari. Baik dari orang tua wali yang mengantar anaknya, sudah pasti melihat tentang sekolah mana sih yang layak untuk anak saya, seperti apa sih sekolah itu. Tapi ya, kita juga memantau setiap karakteristik anak tersebut. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Itu hanya kita guru yang melakukan. Kita sebagai manajer untuk mengambil kebijakan dan sikap-sikap baik yang kita lakukan. Nah, meyakinkan keyakinan kelas kita terapkan lebih ke motivasi kebajikan universal, kebaikan dalam diri seseorang dari dalam. Nah, guru mengajak anak berbagi pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati agar suasana dalam kelas aman, damai, tentram, dan suasana saat proses pembelajaran berlangsung sesuai yang kita harapkan.
pembelajaran. Sudah kita sepakati lebih awal kan Ibu? Nah, kita buat peraturan supaya kenapa tertib. Jika anak mau keluar, nanti izin kepada penghulu. Jadi kita juga bertanggung jawab semua atas kehadiran anak tersebut. Jangan sampai nanti orang akan kemana atau beli, apapun yang akan kita terapkan. Jika mau mewarnai bagaimana, jika kita mau melakukan, kita sudah membuat kesepakatan dari awal. Nah, disiplin positif ini mungkin nanti ini juga kita yang dari tadi yang sama-sama merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman ataupun hukuman. Ini yang sering terjadi di anak usia ini, sehingga kawan di CGT saya kemarin menyalahkan saya. Itulah nih guru TK sering kali beri hadiah. Sering Bu ya? Kita buat perlombaan kegiatan ada dikasih hadiah. Apakah itu dalam satu sistem, satu tanda kutip yang bagus, memberikan reward, baik itu dalam pembelajaran ataupun yang kita lakukan ekstrakurikuler. Bagaimana Bu cara menyikapi sehingga pemberian reward itu terjadi namun dalam kata positif? Ada yang mau merespon kira-kira? Nah, kita berikan semua Bu. Seperti dalam pembelajaran, anak sudah menjawab apapun yang kita tanyakan, dia sudah dapat merespon dengan baik. Ya, kita apresiasi mungkin dengan tepuk ataupun dengan apa ya. Semangat lagi. Semangat. Dia lebih semangat. Wah, hari ini terima kasih ya. Hari ini Ani akan mendapatkan jempol 1, jempol 2 atau apa. Bagaimana tepuk juga seperti itu. Nah, kita berikan apresiasi, tidak memberikan hadiah. Kalaupun kita mau memberikan hadiah, berikan yang sama. Bu, waktu pemberian kita ada. Tetapi semua anak mendapatkan kan? Nah, namun ada anak yang tidak mendapatkan piala. Di sekolah saya kemarin Bu, di DPP saya mendapatkan 4 piala. Tetapi juga sayang saya melihat peserta didik yang lain. Apa yang keluar dari benak peserta didik saya? Bu, kami nggak dapat. Sayang ya, anak saya. Nah, seperti itulah yang terjadi ketika dia tidak dapat. Dan ketika dia tidak dapat reward ke depan, dia tidak akan mau berbuat lagi. Saya itu meyakini Bu, walaupun sekarang ini di institusi nanti pembelajaran ke depan saya akan belajar lagi seperti apa, belum sampai menjadi dalam pemberian reward. Anak saya itu pribadi, maaf bukan menceritakan apa, tapi saya jangan menceritakan orang. Anak saya dulu di kelas inti, terus sekarang dia di rumah Dian. Jadi dia saat dia SMA sekarang dia merasa mengeluh. Karena saya sendiri menerapkan kalau nggak ada ranting kakak jangan pulang ya. Saya kayak gitu. Kebetulan alhamdulillah kakaknya juga seperti itu yang katakan beasiswa sampai usia saya mendapatkan posisi awalnya juga seperti itu yang di Surabaya. Jadi saya orang tua yang kerja baik dan saya melakukan itu atas kesadaran tidak tahu. Jadi menuntut kepada anak itu akademiknya, tetapi padahal terjadi tekanan yang luar biasa di dalam anak itu. Sekarang anak saya yang di rumah kakak kamu lagi duduk di kelas. Semua capek kami, semua harus tidak sempat istirahat. Akhirnya anak itu yang terjadi. Kita mau instan Bu orang tua, iya kan? Suka kita lihat anak saya dipanggil naik panggung, tapi seperti Ibu pengawas tadi bilang. Nah, kita maunya jangan seperti itu, kita jangan anak kita harapkan. Biarkanlah dia memilih sendiri. Yang tadi kertas abu-abu tadi sudah ada bintik-bintiknya, jelaskan. Ayo, bilah-bilahkan minatnya itu kemana, kita berikan. Dia minta sekolahnya yang sini, saya bilang, harus di sana. Nah, kita seperti itu, harus di sana. Berarti mamanya yang ikut, semua dipaksa oleh orang tua. Itu yang terjadi banyak di lapangan sekarang. Mudah-mudahan ke depan kita setelah tahu jangan lagi menuntut kepada anak. Kita berharap burung bisa berenang. Bisa berenang burung? Terbang. Itu juga. Bebek bisa terbang. Tidak mungkin lah. Berarti masing-masing dia sudah punya konsepsi sendiri, kodratnya sendiri yang telah diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragam. Nah, perbedaan yang tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini kami diajarkan luar biasa mendapat pembelajaran antara hukuman ini yang saya
dia bisa jadi sifatnya dadakan. Hari ini salah pakai warna baju. Kalau misalnya di TK, alhamdulillah kita tidak membuatnya. Kalau di SMP ada tindak lanjutnya. Itu tergantung guru yang menyikapi tersebut dan lain-lain. Tetapi kita tahu, misalkan di konsekuensi ini seperti kita memakai helm. Untuk apa, Bu? Kalau kita tidak ada helm, tidak ada STNK, apa yang terjadi, Bu? Ditilang ya. Tapi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati terlebih dahulu. Nah, begitu juga kita di dalam kelas. Ketika kita berikan hukuman-hukuman terhadap anak, kita sudah sepakati yang tadi kesepakatan dalam kelas. Nah, ini murid berarti berdiri di depan kelas, guru marah dan murid menjadi takut. Yang terjadi, dia keesokan harinya malas ke sekolah, nggak mau sekolah, apalagi usia dini. Kalau gurunya belajar, kita suka diam, mana bagaimana, maunya lipat tangan terus, capek nggak, Bun? Kalau kita sendiri cobalah, disuruh lipat tangan, baca doa, baca ini, baca itu, yuk baca lagi. Di sekolah saya pun udah ada yang berhenti satu orang. Apa kata dia? Semua disuruh. Nah, seperti itu. Semoga insya Allah kita bisa benahi dan tidak ada lagi. Jangan terjadi seperti itu. Nah, konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Dia setelah melakukan tapi lepas dalam jangka waktu sangat singkat. Nah, kalau memangnya Anda tidak sanggup, nah ayo kerjakan ini. Tapi tidak lama, tidak berjangka panjang, tidak melekat di mesin. Yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Ketika ada kasus, guru menanyakan benar-benar dengan kata untuk memvalidkan data tersebut. Nah, ini tadi segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama adalah ketika kita punya kasus di sekolah masing-masing, yaitu satu, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pahamkan kepada anak tersebut. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan, sehingga anak yang memiliki kasus yang berbuat salah tidak akan merasa diciutkan, tidak akan merasa down ya. Jadi ayo kita tingkatkan motivasi dia. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan. Yang salah tadi ya, yang dalam kasus sebenarnya kita kalau punya waktu mencontohkan kasus lebih gampang. Tapi ini dengan tidak adanya waktu. Nah, adakah cara yang lebih efektif? Kita tanyakan kepada dia. Adakah cara yang lebih efektif? Karena dia tadi sudah buat salah. Jadi anak itu tidak akan merasa takut untuk belajar keesokan harinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kepada anak tersebut, keyakinan apa yang kita sepakati. Sudah dia melakukan tadi, dia kan sudah kita dekati. Jadi dia sudah melakukan, sudah berani untuk merespon dan mengatakan yang sebenarnya. Nah, bayangkan tentang kelas yang ideal, karena kesepakatan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas, jangan lupa Bu, absennya nanti kita. Nah, keyakinan kelas, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Guru mengajak dengan murid bersama-sama, bukan berdasarkan guru yang membuat keyakinan kelas tadi. Seperti saya tadi, kesepakatan kelas ya, sebenarnya bukan saya yang menulis, tapi kita bersama-sama. Namun mengingat waktu. Nah, ini saja saya harus cepat-cepat. Begitu juga dengan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merdeka dengan ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka dari nilai. Nah, kita berarti menghargai diri sendiri. Yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita. Orang lain hanya menstimulus, memberikan arahan, memberikan motivasi. Tetapi yang buat susah, sakit itu adalah diri kita sendiri. Oke, ya, Wak, setuju ya? Jadi jangan gara-gara dia, jangan seperti itu kan. Kontrol lah, kita yang dapat. Dia cuma mengatakan, dia cuma menstimulasi, dia cuma memasukkan informasi. Cuma kita butuh dukungan orang lain, tempat sandaran, tempat curhatan kita. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan dalam kita dan keyakinan bersifat umum. Seperti kita percayanya adanya Allah Subhanahu wa taala dan Pancasila
kasih dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan melakukan untuk semua itu. Ayo sama-sama Ibu. Terima kasih. Masih semangat Bu Rasia? Mohon maaf ya, saya sudah mencuri banyak waktu. Ada yang mau ingin ditanyakan? Ya, boleh. Ini kejadian sehari-hari. Ya, boleh Bu. Misalnya kita kan udah ada peraturan di sekolah. Jadi misalnya pagi senam masuk kelas. Tapi anak-anak ada yang mau di luar, mana tuh cara mengatasinya? Ada bisa kira-kira untuk memberi arahan mungkin dari Ibu Pengawas? Kejadian banyak mendapatkan. Ada anak-anak yang di sekolah tidak mau masuk kelas setelah senam. Dia mau main di luar. Yuk kita dengarkan berbagi. Nanti kita simpulkan bersama. Setelah senam. Ya, setelah senam anak-anak tidak mau masuk kelas untuk belajar. Dia mau dirinya di hari itu main di luar. Setiap hari. Iya, kadang-kadang bisa jadi Bu. Misalnya ini belajar. Karena kita ada peraturan, maksudnya biasanya masuk. TKA. Bermain itu juga belajar. Iya, ya memang. Makanya nanti kan ada juga, iya kan anak kok di luar kan. Kita harus ada kesepakatan juga. Iya. Ada Yang boleh disikapi orang tuanya. awal tahun 2006 semenjak anak mulai masuk di pintu pagar, melangkah ke pintu pagar sekolah, anak sedang bermain dan belajar. Belajar itu tidak mesti menulis, membaca dan Pemahaman orang tua sekarang Bu, kalau nggak masuk ke dalam ruang tapi kelas orang tua sekarang mudah-mudahan semua paham. Paham, banyak yang paham. Kan kita sekarang kan orang tua yang muda kan, paham semua. Terima kasih Bu, dari ada arahan juga dari Bu Pengawas. Kita usia ini tanda kutip ya. Belajar apa Bu? Seraya bermain. Bermain seraya belajar. Itu harus kita beri pemahaman kepada orang tua. Kapan Bu? Di awal tahun dan setiap ada pertemuan dengan wali murid. Siapa ada di antara PKB kita yang sudah melakukan program parenting? Ada Bu? Belum ada ya. Mudah-mudahan program ya sudah kita laksanakan, cuman belum tercapai sepenuhnya ya. Setiap kegiatan berarti kita mempunyai buku penghubung Bu. Ada? Nah, kita sama-sama ada buku penghubung. Apa yang akan kita sampaikan di situ? Informasi terkait tentang perkembangan anak. Kita punya chat grup WA dengan orang tua. Ada sekolah Bu yang di kegiatan inti mau orang tua wali muridnya itu sudah disepakati lebih awal untuk setiap apapun kegiatan yang diberikan terhadap hari pembelajaran tersebut di-sharekan di foto ya, setiap kegiatan. Itu tidak masalah. Itu tergantung kepada masing-masing bagaimana kesepakatannya. Yang penting bisa pahami dulu yang mas saya sambil belajar saya bermain ya. Bukan sambil-sambilan, namun tetap belajar. Itu yang harus kita bersama setelah sekolah usia dini itu hanya seperti bernyanyi dan sekolah sibuk. Jadi kita kembali satu. Jadi di sini alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Cuma Ibu jangan selalu. Dan saya mau memberikan satu lagi. Kemarin ada dari guru. Guru salah satu CGP di antara saya mengatakan sekolah TK itu membiarkan anaknya itu main sendiri di kawah sama orang tua. Itu semoga kita tidak ada di wilayah kita. Beliau guru SMP wilayah umum. Anaknya itu kemarin beliau masih bertugas di dekat laut. Jadi hari itu bapak itu mengatakan beliau juga mengajar di sekolah SMP, anaknya diantarkan ke sekolah TK. Namun dari guru TK-nya justru menjaga sendiri sama bapak itu, akhirnya bapak itu marah dan membawa pulang sanggup menjaga sendiri. Nah, semoga kita dapat menyikapi dan tidak akan terulang lagi apalagi di lembaga kita ya. Mari sama-sama kita menjaga nama baik. Kalaupun itu kita suruh sama orang tua, mungkin kita di hari itu kurangnya tenaga pendidik di sekolah kita kurang, tapi dengan bahasa yang betul-betul kita bijak dan bahasa positif yang kita bijak. Bapak mohon maaf terlebih dahulu, mungkin bisa bapak jaga ataupun anak itu tidak mau belajar bersama kita, karena cuma di hari itu kata
itu menghadapi lagi di sekolah itu akhirnya dipindahkan. Dan dikatakanlah seperti itu dan ditanyakan kepada saya di dalam grup ketika saya ada hasilnya juga saya tidak sehat, tapi saya mengeluarkan semua benar-benar memohon maaf Bapak, mungkin Bapak saja yang kejadian ini, tapi kami belum pernah mengalami di lembaga yang terdekat dengan kami apalagi di kami dan serta wilayah kami. Jadi kita harus hati-hati dengan masyarakat kita, karena kita seperti tadi juga dipantau sama-sama untuk menjaga sikap kita. Walaupun kita suruh yang itu, mungkin kita hari itu tidak adanya tenaga pengajar. Maaf, berarti dia dengan kondisinya, dengan atas katanya, kita sudah tanyai, sudah paritkan dengan tadi, berarti namanya kita suka pulang daripada anak orang main di samping laut sendiri. Bayangkan kalau orang tuanya tidak menjaga, bagaimana kondisi anak orang itu? Punyakah tanggung jawab seorang kepala sekolah di situ? Ya, mudah-mudahan kita siap melakukan pasti ada kebijakan yang kita ambil. Baik Ibu, mungkin hanya ini saja dari awal sampai tadi, dari awal sampai saat ini saya berdiri di depan Ibu mengambil bukan saya orang pintar, tapi saya tetap belajar. Nah, hari ini saya di depan, keesokan hari saya juga ada di belakang Ibu dalam kegiatan yang program yang lain. Sama-sama kita belajar. Ayo tingkatkan motivasi belajar kita dengan dapat merefleksi, karena di sini ada nilai-nilai dalam guru, yaitu dapat berpihak. Yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua reflektif daripada murid itu bisa merefleksi dirinya sendiri, yang ketiga guru itu punya inovasi, yang keempat guru itu kreatif dan bernalar ya juga ya. Jadi dapat membuat kemandirian, bisa belajar secara mandiri. Jangan kita bilang saya tidak punya ilmu, tidak ada tempat ikut pelatihan. Dalam sekarang paling banyak pelatihan di pelatihan lebih dan kurang dari awal sampai saat ini. Saya berdiri di hadapan Ibu sudah mengizinkan waktu Ibu buat saya sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.